Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Saat ini kita masuk bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini ada satu permasalahan yang sering dibahas oleh para dai, para ulama, dan di mana amalan ini banyak diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yaitu permasalahan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, pada intinya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya termasuk permasalahan yang sudah difatwakan oleh para ulama kita. Jadi peringatan Maulid Nabi itu merupakan perkara yang dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh jumhur ulama, mayoritas para ulama kita. Jadi hampir semua ulama membolehkan hal itu. Memang ada sebagian kecil ulama tapi yang melarang, tapi mayoritasnya membolehkan. Kalau kita lihat kesimpulan mereka, para ulama atau jumhur ulama yang membolehkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu, dasar pengambilan hukumnya bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Kita akan terangkan secara simpel. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman kepada kaum muslimin, wabil khusus mereka yang sangat antipati dengan peringatan Maulid Nabi SAW yang diamalkan oleh jumhur mayoritas ulama muslimin dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, termasuk di negara kita Indonesia ini. Sisi pengambilan hukum yang pertama itu adalah bahwa sebenarnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini hanyalah termasuk masalah adat, masalah adat istiadat, atau dalam diksi ulama lain itu masuk masalah wasilah ya. Jadi bukan masalah ibadah. Oleh karena itu tidak ada, dan kita tidak akan jumpai ibadah namanya peringatan Maulid Nabi atau Maulid Nabi. Nggak ada sama sekali ya, karena itu memang bukan ibadah. Ini masalah non ibadah ya, bukan ibadah. Masalah adat, masalah wasilah ya, masalah tradisi dan wasilah, perantara untuk mewujudkan atau merealisasikan, membuktikan salah satu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah tahu bahwasanya kalau dalam masalah adat atau masalah wasilah itu berlaku kaidah yang masyhurkan para ulama, al aslu fil adati al ibahah. Jadi asal daripada masalah adat atau tradisi itu, yaitu adalah al-ibahah, adalah boleh ya, adalah boleh. Jadi hukumnya boleh, itu secara asal hukumnya adalah boleh. Oleh karena itu kita tidak membutuhkan dalil khusus atau contoh dari Nabi Muhammad SAW untuk membolehkan hal itu. Justru yang dituntut untuk mendatangkan dalil adalah mereka yang mengharamkan, mereka yang melarang, membid'ahkan. Itu apa dalilnya? Dalil kalian melarang atau mengharamkan hal ini apa? Datangkan dalil yang tegas, lugas, yang spesifik, yang melarang akan hal ini, bahwa peringatan Maulid Nabi itu diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan Rasulnya Muhammad SAW, dan hampir bisa dipastikan mereka tidak akan menemukan dalil tersebut. Ini yang pertama ya, harus dipahami dari awal seperti ini, supaya nanti turunannya kita bisa memahami dengan benar dan dengan baik. Kalau dalam hal ini saja sudah tidak bisa memahami, nanti akan sulit untuk masuk ke poin-poin yang berikutnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah satu, kemarin sudah kita sampaikan tadi, adalah suatu tradisi atau adat ya, kebiasaan yang mana kegiatan ini diisi oleh dengan sesuatu atau hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat secara umum ya, susunan acaranya itu ya berisi seperti tausiah atau ceramah agama, kemudian pembacaan sirah nabawiyah ya kan, pembacaan sirah Nabi, kemudian juga membaca Al-Qur'anul Karim, bacaan Al-Quran, sholawat kepada Nabi SAW, dan disertai dengan adanya aktivitas sedekah makanan. Semua perkara ini adalah perkara yang baik
perkara ini masing-masingnya ini memiliki dalil-dalil pensyariatannya, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, semuanya ada dalilnya. Jadi ini satu acara yang kemudian dikemas demikian rupa, ya, mengumpulkan manusia, kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Dan semua itu baik, nggak akan ada orang yang berani mengatakan acara itu, susunan acara itu dari awal sampai akhir tadi itu jelek atau maksiat. Nggak ada yang semuanya taat, mulai dari ceramah sampai sedekah makan itu semuanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, bukan maksiat. Ya, itu gini loh analoginya supaya gampang dipahami. Kalau kita misalkan punya kebiasaan piknik ataupun camping ke satu tempat misalnya gitu ya, kebiasaan tiap bulan ini setahun sekali punya kebiasaan sekeluarga camping ke tempat ini atau rekreasi tempat ini. Kemudian kebiasaan itu di dalamnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti tadi, misalkan diisi dengan ceramah agama, diisi dengan kajian, diisi dengan misalkan berdoa bersama dan seterusnya, atau mungkin diisi dengan sedekah, membaca Quran atau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tentu juga diperbolehkan. Itu analoginya sama karena substansinya sama. Kalau ini dibolehkan, yang peringatan Maulid Nabi SAW juga dibolehkan. Nah, baru saja kemarin ya, bulan Agustus, negara kita Republik Indonesia mengadakan HUT RI yang ke-79 ya, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Begini, saya akan uji konsistensi. Kalau seandainya kita ini membolehkan adanya hari ulang tahun Republik Indonesia, peringatan HUT RI, itu harusnya kalau konsisten kita akan membolehkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, karena itu semua substansinya sama. Substansinya itu memperingati kelahiran, kemunculan sesuatu. Ya toh? HUT RI namanya saja hari ulang tahun. Ulang tahun itu kelahiran Republik Indonesia yang ke-79. Kemudian kalau peringatan Maulid Nabi itu peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Laki-laki kalau ada ulang tahun itu hari peringatan kelahiran kita gitu ya. Jadi tiga hal ini substansinya sama, yaitu apa? Memperingati hari kelahiran gitu ya, memperingati hari kelahiran ya. Itu kalau memang HUT RI yang kemarin sudah berlalu itu kita bolehkan, itu konsekuensinya peringatan Maulid Nabi juga kita bolehkan, karena itu substansinya sama. Kenapa beda? Kalau dibedakan itu berarti inkonsisten, tidak konsisten. Dan alhamdulillahnya teman-teman yang dulu begitu antipati dengan peringatan HUT RI, alhamdulillah sudah pada sadar, sudah pada bertaubat, sudah banyak yang mengadakan dan merevisi pendapatnya. Lah ini mengharuskan sebenarnya kalau ini diperbolehkan, maka peringatan Maulid Nabi itu juga diperbolehkan karena sama-sama substansinya sama, itu peringatan kelahiran. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, mungkin ada yang menyatakan bahwasanya andai benar ini ya, kalau andai benar bahwa peringatan Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf, sehingga kemudian dengan dalih ini sebagian orang menyatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu peringatan yang bid'ah. Tadi poin pertama sudah kita jawab ya, sebenarnya itu masalah duniawi, masalah adat. Masalah adat itu tidak perlu kemudian harus ada contoh dari Nabi atau dicontohkan oleh salaf baru menjadi sesuatu yang boleh, karena hukum asalnya sudah boleh gitu ya. Maka ketika Nabi SAW misalkan tidak mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan versi seperti sekarang ini ya, dengan versi seperti sekarang ini, itu tidak masalah. Artinya kemudian versi peringatan Maulid Nabi seperti sekarang ini kemudian tidak menjadi haram karena Nabi tidak melakukan versi yang ini gitu. Kenapa? Kaidah, ada satu kaidah yang kaidah ini disepakati oleh hampir semua ulama atau bahkan semua ulama. Ya, apa kaidahnya? Tarkun Nabi SAW li fi'lin minal af'al la yadullu ala tahrimi. Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan satu perkara ya dari perkara-perkara yang ada, itu tidak menunjukkan kemudian perkara itu haram.
Itu kaidah ini ya. Jadi kalau Nabi tidak mengadakan peringatan Maulid Nabi versi sekarang, itu tidak kemudian peringatan Maulid Nabi versi sekarang ini yang sebagaimana yang sudah kita gambarkan tadi, sudah kita deskripsikan di atas itu bukan berarti haram, ya, karena Nabi tidak pernah melakukan. Untuk mengharamkan itu butuh dalil spesifik. Yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi, ya silahkan diharamkan apanya. Kalau sekedar Nabi tidak melakukan, nggak bisa diharamkan, karena yang ditinggalkan Nabi itu belum tentu haram. Misalkan Nabi SAW itu tidak pernah ketika sholat taraweh itu kemudian beliau itu kultum, mengadakan kultum, tidak ada. Ya, model taraweh Nabi SAW berjamaah dengan sahabat, kemudian ada kultumnya, tidak ada. Tidak pernah itu dilakukan Nabi. Tapi kenapa kita sekarang melakukannya? Karena kita punya kaidah ini bahwa apa yang ditinggalkan Nabi itu tidak melulu dan tidak pasti, tidak mesti menjadi sesuatu yang diharamkan. Untuk mengharamkan ya perlu dalil lain yang spesifik, tegas, lugas mengharamkan itu. Ya, termasuk peringatan Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf, generasi tabi'in, sahabat tabi'in dan tabi'in. Ya sama di sini, artinya sesuatu yang boleh kita lakukan, kenapa diharuskan ada contoh dari salaf untuk kita boleh melakukannya? Tidak bisa seperti itu, karena yang tidak dilakukan salaf itu belum tentu menjadi sesuatu yang haram. Kita diharamkan itu. Makanya para ulama kita seperti misalkan al-muhaddits al-faqih al-allamah al-Ghumari rahimahullah ta'ala, Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, dalam kitabnya itu menyatakan bahwasanya adamu fi'li salaf laisa bidalil. Jadi tidak adanya sesuatu itu dilakukan oleh para ulama salaf itu bukan berarti dalil untuk mengharamkannya. Perhatikan ya, sama kultum itu nggak ada di era salaf. Kultum itu nggak ada, kultum tarawih itu nggak ada, ya, nggak ada dilakukan oleh ulama salaf, tapi kita lakukan, ya kan. Seandainya itu haram, karena itu harusnya kita tidak melakukan. Faktanya kita melakukan, juga mengamalkan kultum tarawih yang itu tidak pernah dicontohkan oleh para ulama salaf. Jadi untuk mengharamkan sesuatu itu tidak cukup, ya, tidak cukup untuk berargumentasi dengan pernyataan bahwasanya itu tidak dilakukan oleh ulama salaf. Tidak bisa. Terus bagaimana? Dalilnya mana pengharamannya? Dalilnya mana yang secara tegas, lugas, ya spesifik, peringatan Maulid Nabi itu hukumnya haram? Ya itu baru kita terima. Misalkan ada Al-Quran, ada hadisnya. Tapi kalau tidak ada sekedar argumentasi itu tidak dilakukan oleh ulama salaf, itu tidak bisa kita terima. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ada nukilan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Hawilil Fatawi jilid 1 halaman 229. Di situ Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pengarang Fathul Bari, mengatakan bahwasanya memang benar ya, bahwasanya amalan Maulid Nabi itu belum pernah dinukil dari para ulama salaf. Sebentar, jangan dipotong sampai di sini ya. Beliau mengatakan aslu amalil maulidi bid'atun lam tungqal an ahadi minas salafi salihi minal quruni thalathati. Benar bahwasanya asal amalan peringatan Maulid Nabi itu sesuatu yang baru yang belum pernah dinukil dari seorang pun dari para ulama salaf yang soleh dari 3 kurun, sahabat, tabi'in, belum pernah. Perhatikan sampai di sini. Tapi jangan dipotong. Karena kemarin ada kasus itu sebagian oknum yang anti maulid memotong ini sampai di titik sampai di situ. Ini khianat ilmiah, perbuatan khianat dan kedustaan atas nama Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Perhatikan lanjutannya. Beliau mengatakan walakinnaha ma'adzalika qad ishtamalat ala mahasina wal diddiha faman taharra fi amaliha al mahasina wa tajannaba al diddaha kana bid'atan hasanatan wa ila fala. Perhatikan ya, yang peringatan Maulid Nabi itu diakui oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak ada contoh dari ulama salaf sama sekali. Tapi bersamaan dengan itu beliau mengatakan bahwa peringatan seperti ini
memungkinkan untuk mengandung kebaikan dan keburukan. Lawan kebaikan berarti keburukan gitu ya. Maka itu tergantung orang yang melakukan peringatan Maulid Nabi itu. Apakah peringatan Maulid Nabi itu diisi dengan kebaikan, hal-hal yang baik menurut pandangan syariat atau tidak. Kalau seorang yang taharra fi amalihal mahasin, seorang yang kemudian melakukan amalan Maulid Nabi Muhammad SAW itu memilih hal-hal yang baik, diisi dengan hal-hal yang baik, ya, dan menjauhkan diri dari keburukan-keburukan, maka apa? Itu kana bid'atan hasanatan, maka itu perkara yang bagus. Seandainya pun perkara baru, berarti perkara yang baru yang baik. Perhatikan ya, berarti Al-Hafidz Ibnu Hajar itu menolak adanya argumentasi pembid'ahan sesuatu, pengharaman sesuatu karena tidak dilakukan oleh ulama salaf. Bukan itu tidak jadi dalil, itu bukan argumentasi. Tapi kembali kepada hukum asal. Hukum asal itu suatu boleh. Tinggal kalau isinya apa peringatan Maulid Nabi itu. Kalau peringatan Maulid Nabi isinya bagus, ceramah agama, kemudian sholawat kepada Nabi, pembacaan sirah Nabi, kemudian sedekah makanan, kemudian pembacaan Al-Quran, itu bagus semua. Berarti itu sesuatu yang baru tapi sesuatu yang bagus. Wa illa fala, tapi kalau tidak demikian, peringatan Maulid Nabi isinya sesuatu yang haram, perbuatan-perbuatan haram, baru itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu demikian. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar masih melanjutkan bahwa peringatan Maulid Nabi itu ternyata setelah diteliti itu memiliki aslun, memiliki aslun thabit, memiliki asal yang valid dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi tidak kemudian melakukan peringatan Maulid Nabi persis dengan versi zaman sekarang, tapi inti substansinya itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan waqad dhahara li takhrijuhu an aslin thabitin, bahwasanya peringatan ini telah tampak bagiku memiliki asal yang valid dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yaitu hadis dalam Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, di mana satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah ke Madinah, datang ke Madinah, kemudian mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, kenapa kalian puasa hari Asyura? Maka mereka menyatakan bahwasanya itu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Maka fanahnu nasumu syukran lillahi ta'ala, maka kami berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hal ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian beliau ini bertolak dari kisah ini. Beliau akhirnya bersabda, ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bisyamihi. Maka aku lebih utama untuk dari Musa, ya. Ana aula bi Musa, aku lebih utama terhadap Musa ini yang diselamatkan oleh Allah di hari itu, di hari Asyura itu, dari mereka orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah, di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ini merupakan aslun thabitun, merupakan asal yang sabit dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal ini yang mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi di situ kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya bentuk kesyukuran seorang hamba terhadap satu nikmat yang besar, apalagi nikmat-nikmat yang ada, kemudian melakukan hal-hal tertentu yang bermanfaat untuk mengingat kejadian itu perkara yang diperbolehkan, ya, perkara yang diperbolehkan oleh syariat Islam.
ya disebutkan itu masih di kalimat beliau setelahnya itu, fayustafadu minhu fi'lu syukri ala man nabihi fi yaumin muayyanin min isda'i ni'matin au daf'i nikmatin, itu kan. Jadi ketika ada satu peristiwa besar tentang adanya nikmat atau seorang itu kemudian terjauhkan dari malapetaka atau bencana dan seterusnya, itu kemudian diperingati sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan seperti ini kadang dilakukan dengan berbagai macam ibadah, ya yahsulu bi anwa'il ibadati, berbagai macam ibadah seperti kasujudi wa siyami shadaqati wa tilawati, seperti sujud, puasa, sedekah, tilawah, ya. Maka kata beliau di akhir pernyataannya, fa ayu ni'matin a'dhamu min ni'mati bi buruzi hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmati fi dzalikal yaum. Maka nikmat mana yang lebih agung dari nikmat munculnya, lahirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Rahmah di hari itu. Jadi maksudnya ketika kaum muslimin mengadakan peringatan Maulid Nabi itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan seperti ceramah, tausiah agama, nasihat, kemudian sholawat Nabi, pembacaan sirah, kemudian pembacaan Quran, kemudian sedekah makan, itu semua bentuk syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan dasar ini juga, ya, dengan dasar kisah ini, itu menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan menurut kita. Dan juga mau ditambah juga bisa sih, seperti misalkan Nabi SAW pernah melakukan puasa sunnah, ya, pernah melakukan puasa sunnah, yaitu puasa hari Senin, ya. Maka kemudian ada sahabat yang bertanya, kenapa ya Rasulullah Anda melakukan puasa hari Senin? Maka dijawab oleh Nabi SAW, dzaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'itstu au unzila alayya fi. Hari itu merupakan hari di mana aku dilahirkan, aku diutus, dan aku diturunkan kepadaku Al-Quran. Nah, di sini juga memperingati hari kelahiran Nabi dengan cara berpuasa. Nabi memperingati juga, intinya substansinya memperingati, tapi tidak harus dengan puasa, ya. Dengan bentuk kebaikan dan ibadah lain juga boleh, tapi tidak harus dengan puasa. Puasa itu hanya salah satu contoh, tapi boleh dengan yang lain, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Susunan acara peringatan Maulid Nabi itu biasanya adalah diisi dengan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi tidak harus persis, tapi substansinya sama. Makanya kan ada kaidah di kalangan ulama bahwasanya al-hukmu fi syai', menghukumi sesuatu itu disandarkan kepada al-musammayat la bil asma, ya. Al-ibratu al-hukmu fi syai' al-ibratu fil hukmi bil musammayat la bil asma. Jadi parameter untuk menghukumi sesuatu itu, parameternya apa? Dengan substansi, bukan dengan nama. Mungkin versinya persis tidak sama, ya, tapi substansinya sama gitu. Substansinya apa? Memperingati kelahiran Nabi, ya, memperingati kelahiran Nabi, memperingati tadi Nabi berpuasa tadi, itu salah satu kias juga, tapi intinya sama, versinya saja yang sedikit berbeda. Terakhir di sini perlu saya tegaskan kembali bahwasanya ajakan, arahan kepada seluruh kaum muslim bahwa masalah peringatan Maulid Nabi itu masalah khilafiyah ijtihadiyah. Kita harus akui fakta ini, masalah khilafiyah ijtihadiyah. Mayoritas ulama membolehkan, bahkan menganjurkan, cuma sebagian kecil ulama itu mengharamkan atau melarang. Maka di sini kalau sudah masuk masalah khilafiyah ijtihadiyah, kita harus saling menghargai. Yang mau maulid silahkan, yang mau maulid silahkan, dan itu pendapat kami juga, anjuran untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Yang tidak maulid juga silahkan. Sesederhana itu, intinya apa? Saling menghargai dan saling menghormati akan masalah ini. Jangan sampai perbedaan pendapat seperti ini dijadikan dasar untuk membenci sesama muslim, apalagi untuk menyesatkan sesama muslim. Kita harus membangun ukhuwah walaupun dalam kondisi memiliki perbedaan pendapat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.